Shalom selamat malam sahabat radio komunitas Surya Kebenaran dimanapun sahabat berada di 107.8. Jumpa lagi di malam hari ini. Sahabatku, di hari Selasa seperti biasa, yaitu dalam program refleksi akan ada tanya jawab ya, bersama dengan sahabat yang ada di rumah dari materi yang sudah disiapkan oleh narasumber kita. Dan seperti yang sudah kami bagikan di media sosial kami dan juga melalui WhatsApp untuk sahabat yang ada di rumah di 107.8, sahabat Radio Surya Kebenaran, ya di malam hari ini bersama dengan kita kembali ya seorang narasumber yang tidak asing lagi, yang pastinya akan selalu hadir ya di ruang dengar sahabat setiap minggu ketiga ya di hari Selasa. Kalau kita sapa dan kita menyapa. Ya. Ya, shalom, selamat malam. Alaika shalom Kak Rio, Amin. selamat malam Bapak yang berkati. Selamat malam sahabat Radio Surya Kebenaran 107.8 FM, berkat bagi jiwa. Amin, haleluya. Apa kabar? Kabarnya haleluya, luar biasa. Yes, 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 wow ya, haleluya. Iya, dan buat sahabat yang ada di rumah di malam hari ini yang nanti mau bergabung, bisa langsung saya di 0816654532. Ya baiklah sahabatku, di 107.8 di malam hari ini kita akan ngobrol nih. Kita juga akan membahas sebuah materi yang luar biasa. Ya, ini bersama dengan Bapak Gembala Yefta Mulyanto. Ya, amin, amin ya. Haleluya ya. Iya, kita mau tanya dulu nih. Malam Oke, ini kita Kak akan Rio. membahas tentang apa nih? Ya, oke Kak Rio, hari ini khususnya malam ini saya memberikan tema kita kali ini yaitu From Zero to Success. Iya. Artinya memang kadang kita merasa rendah diri, tidak percaya diri. Tapi bagaimana dari kekurangan-kekurangan kita ini nanti bisa kita membuat sukses, Yes. bisa berhasil. Jadi supaya kita ini benar-benar dari nol, dari tidak apa-apa, dari tidak dianggap, tetapi bisa menjadi sukses. Nah, nanti kita akan lihat banyak hal ternyata juga terjadi di kitab suci. Banyak Betul. orang-orang yang luar biasa yang dilahirkan dari orang yang tidak dianggap, dari orang yang tidak dianggap, dari orang yang tidak diperhatikan, tetapi justru menjadi orang-orang yang hebat luar biasa. Seperti itu Kak Rio. Iya baik, jadi sahabat yang di rumah pasti penasaran nih pembahasan kita seperti apa. Dan juga bagi sahabat yang sudah mempunyai, oh ini dari nol langsung menjadi orang sukses ya, dari tidak ada apa-apa dan mungkin cuma dianggap sebelah mata ya, mungkin ya pada saat itu. Nanti ada kisah dalam kitab suci juga sahabatku. Ini pasti mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang bisa nanti sahabat bisa layangkan langsung ke 0816654532 di malam hari ini. Oleh karena itu kami akan bersama dengan sahabat sampai dengan pukul 21 atau pukul 9 malam di hari ini. Nanti kita akan kembali lagi. Kita akan mendengarkan dulu sebuah lagu pujian dengan judul Kiko Aha. Oleh karena itu sahabatku jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Rio dan juga Bapak Gembala Yefta Mulyanto dalam program refleksi di malam hari ini.
Ya, sahabatku di 107.8 maupun di www.suryakebenaran.com yang mendengarkan di malam hari ini. Dan selamat bergabung bagi sahabat yang baru bergabung. Dan sahabatku, kembali lagi dengan judul kita di malam hari ini yang akan dibahas bersama dengan Bapak Gembala Yefta Mulyanto, yaitu dari From Zero to Success. Nanti seperti apa pembahasannya, sahabatku, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk pada seksi kita yang pertama. Kami persilakan. Ya. Shalom Aleichem Kafirim dan seluruh para pendengar setia Radio Surya Kebenaran 107.8 FM dimanapun saudara berada. Saat ini masih bersama dengan saya Gembala Yefta Mulyanto. Nah, saya menyampaikan materi kita kali ini yaitu tentang From Zero to Success. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang yang sering merasa minder, hilang percaya dirinya, bahkan rendah diri, merasa saya nggak tahu saya siapa, sehingga apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya kerjakan. Nah, seringkali orang ini muncul, bahkan mungkin orang yang kelihatannya punya power pun saat mungkin di hadapan publik atau di hadapan banyak orang bisa berubah. Nah, ini seringkali itu bisa terjadi. Yang pertama, apa saya bisa sukses karena saya tidak punya koneksi. Nah, ini seringkali orang, apa saya bisa mampu ya, saya bisa sukses. Sedangkan saya tidak punya koneksi, saya tidak punya relasi untuk saya membuat sukses. Nah, seringkali orang berkata itu. Yang pertama itu, saudara. Yang kedua, apa saya bisa berhasil karena saya tidak punya modal. Nah, seringkali kalau orang yang tadinya mungkin miliarder, kaya, kemudian orang itu bisa menjadi kaya, keturunannya atau anaknya, ahli warisnya itu sudah biasa. Tetapi bagaimana dengan orang yang dari nol, yang tidak punya apa-apa, tetapi ternyata dia bisa menjadi orang yang sukses luar biasa. Atau orang yang memiliki jabatan tinggi, anggaplah dia direktur, terus atau mungkin karir dimanapun, mungkin juga punya perusahaan. Begitu dia sudah sukses, kemudian serahkan kepada anaknya, saudara. Anaknya sukses sudah biasa. Tetapi bagaimana dengan orang yang dimulai dari nol, benar-benar tidak memiliki apa-apa, tidak punya modal, dia tidak punya apa-apa, saudara. Kemudian dia harus sukses, saudara. Yang ketiga, apa saya mampu karena saya tidak pintar, saudara. Nah, ini yang seringkali terjadi. Banyak orang yang merasa saya tidak mampu, saya tidak berhasil. Kenapa? Karena saya tidak pintar, saya orangnya nggak cerdas, saya nggak smart, saudara. Nah, ini yang banyak sekali terjadi. Tetapi kita harus lihat, saudara. Yang pertama, saya akan memberikan contoh-contoh beberapa orang-orang yang dari orang biasa menjadi orang yang sangat luar biasa. Yang pertama, saudara pasti tahu siapa pesepak bola terkenal dunia, yaitu Lionel Messi. Saya yakin kalau orang pasti tahu. Tetapi apakah kita tahu bahwa dari masa kecilnya pertumbuhannya tidak seperti orang biasa yang normal, bahkan dia sedikit lebih kecil. Makanya kalau kita lihat tubuhnya dibandingkan orang-orang Eropa dan yang lain, dia tidak sebesar atau setinggi orang-orang lain. Tetapi apa yang terjadi, justru dia bisa berhasil dan menjadi orang yang sangat terkenal. Beberapa kali menerima penghargaan yang luar biasa di ajang sepak bola. Bahkan seluruh dunia bisa mengakui. Ini yang pertama, saudara. Contoh yang kedua, masalah kecerdasan. Apakah Thomas Alva Edison orang yang sangat cerdas? Bahkan dari latar belakangnya pun dia mengalami orang yang sangat tertekan karena dalam kehidupannya sehari-hari. Bahkan untuk membuat bola lampu pun sampai gagal 10.000 kali. Tetapi toh dia akhirnya bisa berhasil, dan sekarang pun kita bisa menikmati bola lampu itu dan terangnya cahaya di malam hari. Kemudian kita akan lihat juga, saudara yang dikasih oleh Tuhan, seperti Albert Einstein. Nah, orang mungkin menganggapnya gila atau dan sebagainya, tetapi siapa tahu ternyata dia orang yang sangat jenius, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kemudian saya kasih contoh kembali orang yang dulunya sangat miskin, nggak punya apa-apa, seperti tokoh misalnya Jack Ma,
orang dari Tiongkok, saudara, dan itu ternyata terkenal sampai sekarang. Kemudian saya beri contoh, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana orang bisa menjadi terkenal. Satu contoh orang yang sekarang menjadi orang yang rohani, yaitu kita lihat, saya punya kenalan, salah satunya adalah Mas Aten Martino. Saya pernah mendengar satu kesaksiannya, mungkin bagi Bapak Ibu Saudara yang sekarang seusia dengan saya pasti pernah melihat film Wiro Sableng salah satunya. Itu di layar lebar, bukan sinetron. Tetapi siapa bintang filmnya? Dia adalah Aten Martino. Dulu dia orang dari Pare Kediri yang mungkin bandel, nakal, dan orang menganggap sebelah mata siapa dia. Tetapi saat dia pergi ke Jakarta dan akhirnya dia menjadi artis terkenal pada zaman itu, saudara. Dan itu dengan luar biasa. Dan itu dia sampai terkenal membintangi beberapa film yang terkenal waktu itu, saudara. Bahkan kalau saya mendengar kesaksiannya, dia pernah buat syuting film di daerah Banyu Biru, daerah Ambarawa ini, saudara. Dan beberapa bulan sampai dia hafal daerah sini. Dan yang bersyukurnya membuat kita hal luar biasa, sekarang saudara kita ini menjadi seorang penyembah Bapa Yahweh yang militan, yang berani memberitakan kebenaran Bapa Yahweh. Dan saat berjumpa dengan saya sekitar tahun 2001, dulu 2002 dia belum tahu siapa Bapa Yahweh, tapi sekarang menjadi orang yang militan. Bahkan beberapa hari yang lalu saya mendengar kesaksian kalau dia mau rindu untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, menjadi orang yang memang mengasihi Bapa Yahweh dan memberitakan kebenaran Bapa Yahweh. Ini salah satu contoh. Mungkin dulu kita nggak dianggap, dari nol tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi ternyata Tuhan bisa sanggup menjadi orang yang percaya diri, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berpengaruh, bahkan banyak orang yang membutuhkan. Nah, inilah yang terjadi. Ini sekilas dasar tentang apa yang terjadi di dunia saat ini, Kak Rio. Nanti saya akan sampaikan untuk season berikutnya, ada nggak di kitab suci orang-orang yang seperti itu. Jadi orang yang tidak dianggap, orang yang dikecilkan orang lain, orang yang hidup di bawah sesuatu yang sangat memprihatinkan. Artinya mungkin tidak dianggap oleh orang lain, pekerjaannya pun hal yang sederhana, tetapi toh bisa menjadi tokoh yang sangat luar biasa. Nanti saya akan sampaikan beberapa contoh itu, dan nanti kita lanjutkan pada season yang kedua. Begitu, Kak Rio. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, sudah dibuka bagaimana tentang materi kita di malam hari ini, From Zero to Success. Jadi bagi sahabat yang ada di rumah yang mungkin mempunyai pertanyaan tentang bagaimana nih kehidupan kita bisa berubah, perubahan apa saja yang akan terjadi dalam kehidupan kita, mungkin dari yang bukan siapa-siapa tapi menjadi sesuatu yang luar biasa, bahkan menjadi berkat juga bagi banyak orang. Nanti kita akan bahas lebih lagi, sahabatku, di malam hari ini. Yang mau bergabung, kami menunggu pertanyaan sahabat di 081 6654532. Dan juga sahabat juga mempunyai pertanyaan lainnya yang mau disampaikan kepada Bapak Gembala Yefta Mulyanto, bisa juga di malam hari ini. Bisa sahabat layangkan pertanyaan sahabat kembali lagi di SMS dan juga WhatsApp 08166554532. Kami tunggu, dan kita dengarkan dulu lagu pujian berikut ini.
Ya baik sahabat yang diberkati oleh Tuhan, di malam hari ini, kalau tadi sudah dibahas ya di awal tentang pembahasan kita di malam hari ini dari zero ya, from zero to success nih sahabatku yang diberkati Tuhan. Dan di malam hari ini yang mau bergabung, kami menunggu pertanyaan sahabat. Langsung saya di 0816654532. Dan sini kita sudah punya dua penanya nih, Pak Gembala. Oke, siap Ya. Kak Rio. Tapi ya, mau pertanyaan dulu apa nanti dulu ya? Nanti aja ya. Ya, kita ke sesi dulu yang kedua. Oke. Kita lanjutkan materi kita buat sahabat yang di rumah. Setelah itu baru nanti kita mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Oke, siap, Ya, baik, ya. kami persilakan. Ya, sekali lagi shalom alaikum kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para pendengar Radio Surya Kebenaran Ambarawa 107.8 FM. Berkat bagi jiwa dan bagi saudara yang sangat diberkati pada hari ini. Nah, saya akan memberikan contoh-contoh di kitab suci. Ada beberapa contoh di dalam kitab suci bagaimana orang-orang yang dari zero, dari nol, dari tidak ada apa-apa bisa menjadi orang-orang yang sukses dan berhasil. Dan itu menjadi hal-hal yang sangat luar biasa. Ada 3 contoh yang saya sampaikan pada hari ini. Dan langsung saya akan sampaikan sekalian 3, baru nanti kita akan masuk sesi yang ketiga nanti, yaitu tips dan cara bagaimana kita bisa sukses. Yang pertama, contoh yang pertama adalah Yosef bin Yakub, atau Yosef anaknya Yakub, Yosef bin Yakub. Nah, Yosef bin Yakub, saya yakin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan sudah sangat mengetahui siapa dia dan bagaimana kehidupannya.
Nah, Yosef anak Yakub ini adalah salah satu orang yang menurut saya sukses luar biasa. Padahal kalau kita lihat dari seorang biasa bisa menjadi penguasa, bahkan seorang muda yang berhasil dalam karir, dan dia berhasil menjadi pemimpin dan bahkan menjadi orang nomor 2-nya di Mitsraim atau di Mesir setelah Faro tentunya, saudara. Dan ini hal yang sangat luar biasa. Nah, apa pekerjaannya Yosef dari sebelumnya yang tadinya tidak dianggap, bahkan kakaknya, saudara-saudaranya iri terhadap dia, hanya karena beda cara mengasihi. Kemudian saudara yang dikasihi oleh Tuhan, prosesnya nggak segampang langsung dia menjadi orang yang sukses. Banyak hal yang dia harus lewati. Dia harus menjadi pelayan Potifar dahulu. Artinya dia menjadi budak, saudara. Tidak segampang itu. Dia menjadi pelayan dulu untuk bisa menjadi pemimpin yang hebat. Kemudian dia menjadi juru mimpi. Artinya dia yang menafsirkan mimpi. Kayaknya tugas yang tidak dianggap hebat, hanya sebatas orang tertentu yang membutuhkan. Kemudian baru dia menjadi penguasa di Mitsraim. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, siapa yang tahu Yosef bahwa Tuhan Bapa Yahweh sanggup mengubah hidupnya dari nol menjadi penguasa yang hebat, menjadi orang yang disegani, bahkan menjadi orang yang sangat dihormati di Mitsraim. Di kitab suci diajarkan di situ bahwa sampai Yosef itu diberi cincin meterai oleh Faro. Artinya apa yang sudah dicap pakai cincin meterai Faro atau Firaun semua harus tunduk pada otoritasnya. Nah, saudara, tantangannya nggak semudah orang untuk sukses, tetapi dari nol ini dia bisa menjadi sukses. Dia bisa melewati banyak hal. Yang pertama, dia harus mengalami difitnah, dianiaya, bahkan dia harus teraniaya sampai masuk ke sumur. Dan ini bukan orang yang jauh yang memperlakukan seperti itu, justru saudara-saudara dekatnya. Mungkin bagi kita kalau kita diperlakukan gak adil saja sama orang lain, kita sudah sakit hati. Apalagi yang memperlakukan itu adalah keluarga kita sendiri, saudara. Itu pasti akan lebih menyakitkan. Yang kedua, dia harus menjadi budak. Orang yang diperjualbelikan berarti tidak ada harganya, kehormatannya. Karena jiwanya saja, tubuhnya sudah tergadaikan, artinya terjual. Itu yang terjadi. Kemudian yang ketiga, dia harus masuk penjara karena difitnah oleh Salihah, istrinya Potifar. Saat istrinya Potifar yang namanya Salihah itu, dia suka sama si Yosef. Dia harus masuk penjara. Dan kalau kita tahu bahwa penjara yang dialami oleh Yosef adalah 12 tahun. Mungkin bagi kita penjara setahun saja sudah wow, luar biasa lamanya. Ini 12 tahun. Siapa yang bertahan dengan 12 tahun? Tetapi inilah Yosef. Orang untuk menjadi sukses dibutuhkan perjuangan yang luar biasa. Kemudian yang keempat, baru dia menjadi orang kepercayaannya Faro dan menjadi pemimpin yang hebat. Dan itu menjadi penyelamat. Makanya saya pernah menyampaikan satu daftar Elohim, renungan khotbah di Kehilat atau di gereja Hodula Yahweh Kopeng, yang saya beri judul Safnat Paneah, yaitu julukan yang diberikan Faro atau Firaun kepada Yosef, yang artinya penyelamat dunia. Bayangkan, si Faro atau Raja Mitsraim itu sampai menjuluki Yosef penyelamat dunia atau penyelamat bumi, saudara. Artinya seperti penyelamat luar biasa. Karena kenapa? Karena kalau nggak ada Yosef mungkin semua binasa. Inilah yang terjadi. Ini contoh yang pertama dari orang biasa, orang yang tidak dianggap, bahkan sudah menjadi budak yang tergadaikan, bisa menjadi penguasa yang luar biasa. Contoh yang kedua, yaitu Daud bin Isai atau Daud anaknya Isai. Nah, Daud ini juga sama. Dari seorang penggembala menjadi seorang raja. Bayangkan lompatannya begitu jauh. Kalau dari seorang penggembala menjadi prajurit sudah biasa, itu banyak bisa terjadi, saudara. Tetapi dari seorang penggembala bisa menjadi seorang raja, ini lompatan yang begitu dahsyat, kesuksesan karir yang begitu hebat, saudara. Nah, seorang muda yang berhasil juga di dalam karir ini dimulai dari mudanya dia. Kalau Yosef tadi dimulai dari usia sangat muda, belia 17-an tahun. Nah, ini Daud juga sama, dari muda.
Nah, prosesnya pun nggak beda jauh dengan Yosef. Dia mulai dari menggembalakan. Coba kalau sekarang ini terjadi penggembala, bahkan kalau di kitab suci hanya 2-3 ekor domba punya orang tuanya, apakah dia pun jadi penggembala yang memang memiliki ternak banyak? Tidak. Tetapi justru dia menggembalakan pengembalaan yang cuma sedikit. Kemudian yang kedua, pekerjaannya selain menggembala diiringi juga dia menjadi sering main musik. Artinya main kecapi. Bahkan sampai diundang Raja Saul, untuk saat Raja Saul mengalami goncangan, dia harus memainkan kecapi untuk membuat Raja Saul menjadi tenang. Yang ketiga, dia menjadi pahlawan. Ini proses tingkatannya. Jadi untuk menjadi sukses tidak langsung saya langsung sukses ajaib. Tidak, tapi prosesnya itu membuktikan bahwa dari orang, dari nol, dari zero bisa menjadi sukses. Nah, yang ketiga, dia menjadi pahlawan bagi Israel saat mengalahkan Goliat. Bayangkan saudara, menjadi pahlawan, menjadi hero. Dia menjadi orang, mungkin from zero to hero, betul dia. Jadi orang yang dari nol tapi menjadi pahlawan. Sedangkan orang-orang yang terlatih saja takut sama Goliat. Goliat itu menggambarkan raksasa yang terjadi. Sama dengan raksasa kehidupan yang kita alami pada saat ini. Mungkin ekonomi, mungkin keluarga, mungkin usaha, mungkin pelayanan. Ini raksasa-raksasa yang terjadi di dunia sekarang ini. Raksasa penyakit, pandemi, dan sebagainya. Nah, inilah yang terjadi, Bapak Ibu Saudara dikasih. Tetapi Daud mampu mengalahkan Goliat, sang raksasa, dan membuat orang Israel muncul kembali wibawa dan kemenangannya, semangatnya. Yang keempat, dia menjadi raja. Akhirnya Daud menjadi raja. Bayangkan dari seorang penggembala kemudian menjadi seorang raja yang sangat dan hebat, bahkan disegani, saudara. Sampai banyak perempuan-perempuan Israel berkata kalau Saul mengalahkan beribu-ribu orang, sedangkan Daud berlaksa-laksa. Artinya pujiannya jauh melebihi raja yang sebelumnya. Kemudian saudara, banyak tantangan yang dialami oleh Raja Daud atau Daud bin Isai. Dia dikecilkan orang, dikecilkan khususnya ya saudaranya juga, dikecilkan bahkan diabaikan, saudaranya tidak dianggap. Siapa dia? Kamu ini siapa? Mau nonton perang dan sebagainya. Nanti kita akan lihat bagaimana itu terjadi di dalam diri Daud. Yang kedua, bahkan dia mengalami juga ancaman, bukan sedikit ancaman, bahkan ancaman pun dari orang terdekatnya, yaitu Raja Saul. Padahal Raja Saul itu adalah mertuanya sendiri, karena dia orang tua dari Mikal, dari Mikal. Nah, inilah yang terjadi. Dia mengalami juga tantangan yang begitu berat, tetapi toh dia bisa menjadi orang yang sukses. Contoh yang kedua. Contoh yang ketiga adalah Simon Kepa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, siapa yang tidak kenal Simon Kepa, atau kita lebih kenal dengan Petrus? Dia dari seorang nelayan. Coba kalau kita perhatikan seorang nelayan, berbeda jauh dengan Rabi Saul atau Paulus. Memang orang yang berpendidikan, bahkan dia muridnya Gamaliel, ahli Torah, orang imam yang luar biasa, saudara. Dan dia orang yang sangat hebat. Tetapi siapa Kepa atau Petrus? Dia pekerjaannya hanya sebagai nelayan. Bahkan ada pendapat juga dia termasuk orang yang dari golongan Sikhari, saudara, pada zaman itu. Karena di zaman Yesua ada banyak hal golongan yang terjadi. Ada Sikhari, ada Selot, ada Herodian, ada imam, Farisi, Saduki, dan banyak sekali. Nah, salah satunya Kepa. Kepa adalah anggota Sikhari. Dia dari nelayan, kemudian menjadi talmid atau muridnya Yesua. Apakah dia sekolah? Sekolahnya sekolah kehidupan yang setiap hari selalu bersama Yesua. Inilah sekolah yang langsung praktek, melihat bagaimana Yesua melayani, bagaimana Yesua, cara Yesua hidup, bagaimana Yesua harus menyembuhkan orang, bagaimana Yesua melayani banyak orang, bagaimana Yesua mengumpulkan banyak orang, bagaimana Yesua mencari jiwa, bagaimana Yesua membayar harga, karena satu orang pun dilayani Yesua. Contohnya orang yang di Gerasa, super jauh, sangat jauh, tetapi Yesua tetap mendatanginya sekalipun jauh. Nah, inilah yang dilakukan. Nah, menjadi talmid Yesua. Namun apa yang terjadi dengan Kepa? Orang yang tidak dianggap, dia yang hanya nelayan,
hanya sekolahnya pun ngikutin Yesua setiap hari. Tetapi perhatikan, sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Ini hebat, saya belum menemukan sampai hari ini pengkhotbah hebat. Kalau orang mengadakan KKR datang puluhan ribu banyak, tetapi apakah dari puluhan ribu pasti bertobat? Belum tentu. Tetapi Kepa hanya dia berkhotbah dan 3.000 orang diselamatkan, dibaptiskan, artinya bertobat. Ini hal yang menurut saya luar biasa. Kadang mencari jiwa satu saja itu luar biasa perjuangannya, tetapi Kepa luar biasa. Kemudian yang keempat, dia tetap bayar harga dan dia menjadi martirnya Yeshua Mashiach. Dalam kematiannya pun dia harus disalib di Roma dengan kepala terbalik, yaitu di bawah. Inilah yang dialami Simon Kepa, dari orang yang tidak dianggap orang biasa menjadi orang yang luar biasa. Siapa yang gak kenal sampai hari ini. Nah, namun mengalami banyak tantangan, hidupnya penuh pasang surut, bahkan pernah menyangkal gurunya sendiri, yaitu Yesua saat Yesua teraniaya. Mungkin kalau orang ini terjadi sekarang, saat orang membuat kesalahan, entah itu di gereja, entah di mana, orang sudah menganggap sebelah mata. Tetapi berbeda dengan Elohim kita yang maha pengasih dan super mengasihi umatnya. Yang kedua, pendidikannya tidak seperti Rabi Saul yang ahli Torah, tetapi toh Bapak Yahweh bisa pakai siapapun untuk melayani. Ini membuktikan di dalam kitab, saudara, di dalam kitab Lukas pasal 1 ayat yang ke-37. Di situ dikatakan kilo yivale me Elohim kaldafar, sebab di hadapan Elohim segala perkara tidak akan mustahil. Amin. Jadi kita yang tadinya minder, kita yang tadinya siapa saya ini, saya nggak pinter nyanyi, saudara, atau saya tidak pintar berkhotbah. Kalau Tuhan sudah berkarya, maka kita akan menjadi orang yang luar biasa. Bahkan mungkin khotbahnya kita, pujian kita justru membawa pertobatan yang luar biasa. Mungkin kita bukan menjadi penyanyi yang tenar, tetapi setiap kita mengangkat pujian membawa hadirat Tuhan yang luar biasa. Itu hal yang luar biasa. Mungkin saya nggak ahli khotbah, saya nggak ahli homiletik yang hebat, tetapi saat saya memberitakan dafar Elohim, banyak orang yang percaya. Itulah karunia yang luar biasa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini yang terjadi. Siapa kita dari nol bisa menjadi orang yang sukses? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini season yang kedua, Karyo. Nanti season yang ketiga baru saya akan kasih bagaimana supaya kita bisa dari from zero to success. Bagaimana caranya untuk kita bisa menjadi sukses itu. Nanti saya poin yang ketiga. Atau mungkin sambil kita nunggu poin yang ketiga tipsnya, ada pertanyaan dahulu. Iya, sahabat ini berkat oleh Tuhan dan juga Bapak Gembala Yefta Mulyanto. Di malam ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk ya, karena tadi kita langsung cut dan menuju ke sesi yang kedua. Ini kita masuk dengan pertanyaan dulu yang sudah hadir, yang sudah masuk di 0816654532. Ini dari Pak Joromi dulu. Oke, Pak Jiro. Dari Pak Jero ya. Oke. Iya, shalom buat Pak Joromi, buat Pak Jero yang lagi ada di Pastori ini, sehat selalu. Di sini, waduh, ini ada 6 pertanyaan. Oke, ya. Ada 6 pertanyaan dari Pak Joromi. Yang pertama, ini kita mulai dulu Pak Joromi di malam hari. Shalom Aleichem, Pastor Yefta Mulyanto yang diberkati Bapak Yahweh berlimpah ruah. Alaikum shalom, amin, haleluya, yes, wow, toda raba, toda meot. Pak Joromi ini, ya. Dan Rio nih, penyiar yang diurapi, selalu sukacita, haleluya katanya. Terima kasih Pak Joromi. Segala kemuliaan bagi Bapak Yahweh. Ini pertanyaan pertama. Nah, bagaimana bisa jika seseorang bukan lagi nol namun minus menjadi orang sukses? Semua menjauh. Apa yang harus dikerjakan pertama kalinya? Oke, yang pertama, mungkin orang akan menjauh semua dari kita. Itu sudah wajar. Saya juga pernah menyampaikan daftar Elohim yang saya beri judul ada gula, ada semut. Saya beri contoh ini untuk Pak Joromi khususnya. Waktu Iyob itu sukses, temannya pada mendatangi semuanya. Tetapi saat Iyob itu bangkrut, bahkan berpenyakitan, banyak orang menjauh. Bahkan mungkin bisa menyalahkan dia, bahkan mungkin bisa juga mencemooh dia. Tetapi apa yang terjadi saat Iyob
kembali berdoa, mengampuni sahabat-sahabatnya, semuanya dipulihkan. Sampai saya beri judul dulu, ada gula ada semut, yaitu begitu Iyob dipulihkan, orang berdatangan. Mereka mau berdatangan, mau makan bersama dengan Iyob. Mau nggak kalau makan sama Iyob waktu Iyob itu sakit kusta? Saya yakin banyak orang yang tidak mau, melihat aja pun bisa jijik. Tetapi saat Iyob dipulihkan, orang mau makan bersama. Kemudian mereka mendatanginya, bahkan mereka memberikan ucapan selamat. Kenapa menyupport Iyob bukan saat dia terpuruk, tapi saat dia sudah sukses berdatangan kembali. Kemudian yang ketiga, mereka memberikan uang dan cincin. Kenapa memberikan modal, uang dan cincin setelah sukses, bukan saat dia terpuruk dulu? Nah, kalau kita mengalami hal yang sama, jadikan cerita kisah Ayub itu menjadi berkat buat kita. Itu tertulis di dalam kitab Iyob pasal yang ke-42 ayatnya 10 dan seterusnya. Yang pertama yaitu berdoa buat mereka. Kita nggak perlu, orang boleh jaga jarak dengan kita, mungkin menjauh dengan kita, tapi satu hal, bahwa Tuhan kita, Elohim kita, tidak pernah jaga jarak ataupun menjauh dari kita. Justru kita yang menjauh dari Tuhan. Yang pertama itu Kak Rio, oke? Iya, baik Pak Joromi, tadi pertanyaan yang pertama sudah dijawab. Sekarang pertanyaan kedua dari Pak Joromi. Ya. Nah, apakah kesuksesan yang dimulai dari minus itu dapat berhasil, sedangkan kesuksesan, maaf, ini saya ulangi lagi, apakah kesuksesan yang dimulai dari minus itu dapat berhasil, sedangkan kesuksesan merupakan, ya, kesuksesan memerlukan juga kerabat, teman, dan handai taulan, berarti memerlukan banyak link nih. Nah, link sangat minim dan bukan mereka-mereka bertaraf tinggi. Ini sekarang tadi Pak Joromi bertanya, apakah kesuksesan yang dimulai dari minus itu dapat berhasil? Saya yakin semuanya seperti yang kitab suci saya sudah sampaikan, pasti bisa berhasil. Tapi semuanya memang butuh proses. Oleh sebab itu bangun kepercayaan. Nanti saya akan sampaikan bagaimana caranya, tipsnya supaya kita ini bisa berhasil. Sekalipun kita mengalami, saya pernah mengalami hal yang sama. Karena waktu masuk tahun 2004, masuk ke daerah Kopeng dalam pelayanan, saya mengalami hal yang sama. Yang saya lihat hanya padang gurun. Semua yang saya lihat padang gurun. Begitu saya keluar masuk Laut Suf, ternyata yang saya lihat padang gurun. Bahkan untuk kehidupan pun banyak hal yang harus saya alami, tantangan macam segala macam. Tetapi semuanya selama kita konsisten sama Elohim, buktinya Yosef bisa. Menurut saya Yosef bukan lagi nol, tapi minus. Sama Yosef, karena dia harus kayaknya nggak ada harapan, dimasukkan sumur. Sumur itu kan sempit, untuk keluar pun tanpa pertolongan orang nggak bisa. Dan kalau kita baca dalam kitab Sefer Hayasar, sepanjang perjalanannya Yosef, dia teraniaya, dipukulin, aniaya dengan luar biasa. Belum dia masuk penjara 12 tahun, itu menurut saya bukan lagi nol, minus, super minus. Karena penjara kayaknya nggak ada harapan. Tetapi sekali lagi ketaatannya dan ketekunannya itu membuat keajaiban. Ya, yang membangun siapa? Diri kita sendiri. Oke? Terus lanjut. Ya, baik, pertanyaan ketiga dari Pak Joromi, apakah dengan link orang-orang sukses saja kita dapat sukses, atau hanya, maaf, apakah dengan link orang-orang sukses dapat sukses, atau hanya link orang-orang yang biasa? Jadi Oke, saya tahu, udah tahu. Jadi gini, bisa saja orang link dari orang sukses kita bisa menjadi sukses, bisa saja. Itu salah satu impartasinya. Tapi tidak selalu bahwa orang sukses dihasilkan dari orang sukses. Justru kita dibentuk dari hal susah, kita dari kesulitan itu kita justru menjadi kuat. Saya beri contoh. Saya tidak akan pernah bersaksi bahwa Bapak Yahweh ajaib bagaimana cara mengobati orang yang patah tulang kalau saya belum pernah melihat anak saya patah tulang. Nah, begitu anak saya udah patah tulang, ngalamin dan dirongsen dan harus dioperasi, tapi saya punya kepercayaan bahwa tidak harus operasi, anak saya pasti pulih, dan itu terjadi. Itu menjadikan kesaksian. Itu hal yang luar biasa. Tidak harus, buktinya tidak harus melalui dokter yang ahli bedah, harus dipen dan sebagainya. Tetapi cukup dengan terapi dan juga dipasang hanya waktu itu pakai kardus. Anak saya sampai tulangnya sampai hari ini sempurna pulih dengan luar biasa. Ini salah satu. Ternyata tidak dihasilkan juga harus selalu dengan orang sukses. Tapi orang sukses pun tetap bisa menjadikan kita
sukses, tetap bisa. Tetapi sekali lagi itu juga bukan menjadi jaminan. Karena banyak orang yang kaya luar biasa, sukses, punya perusahaan, anaknya tidak terdidik untuk menjadi orang sukses karena tidak tekun atau taat. Toh akhirnya juga dia tidak bisa menghadapi tantangan dan guncangan, sehingga justru malah terpuruk. Oke, lanjut. Baik, pertanyaan keempat dari Pak Joromi masih kembali di 107.8 di 0816654532. Bagi sahabat yang mau bertanya bisa bergabung juga. Ini pertanyaan keempat dari Pak Joromi. Kebijaksanaan apa yang diputuskan untuk memperoleh dari minus menjadi sukses? Kalau kita anak Elohim, duduk di kaki Elohim. Nomor satu, menyerah. Karena kitab suci ajarkan, dikatakan kitab suci di dalam kitab Tehillim atau Mazmur pasal 37 ayatnya yang kelima, serahkanlah. Di situ dikatakan serahkanlah jalanmu kepada Yahweh dan percayalah kepadanya maka dia akan bertindak. Artinya kita diajar untuk menyerah. Serahkan, kata serahkan itu ya kita menyerah, pasrah Tuhan, saya sudah gak bisa berbuat apa-apa. Nomor satu kunci. Cuman seringkali kita sudah pasrah tapi tidak percaya, masih ragu. Kitab suci ajarkan, sekali lagi saya bacakan, mungkin sesuai dengan Ibraninya jauh lebih kuat, lebih dahsyat. Di dalam kitab Tehillim atau Mazmur pasal 37 ayatnya yang kelima. Ya, di situ di dalam bahasa Ibraninya dikatakan demikian. Gol al Yahweh darhecha uftak alaiwahu ya'ase. Yang artinya serahkanlah jalanmu. Ada kata darhecha, jalan, berarti jalan di sini termasuk jalan kehidupan kita, jalan usaha kita, jalan ke rumah tangga kita dan sebagainya. Di situ kepada Yahweh, artinya serahkan sama Tuhan, wis menyerah saja sama Tuhan dan percayalah kepadanya, harus yakin, maka dia akan bertindak. Artinya Tuhan akan buat tindakan buat kita. Entah caranya gimana, kita nggak perlu mikir karena cara Tuhan lebih dahsyat daripada pola pikir kita. Oke? Amin. Iya. Dan terima kasih Pak Joromi, ini sudah dapat pertanyaan, tapi Pak Joromi masih ada 3 pertanyaan lagi. Siap. Kita ke pertanyaannya, ini sangat pastinya bisa dijawab nih oleh Bapak Gembala Yefta Mulyato. Dari Ibu Yono dulu nih. Oke, siap. Ya. Dari Ibu Yono, Shalom Mas Rio dan Bapak Pendeta Yefta. Oke, Shalom Bu Yono ya. Ini saya Ibu Yono, mau tanya soal puasa yang benar itu bagaimana sih Pak Yefta? Terima kasih. Oke, Salam. Oke, nggak apa-apa. Sekalipun ini agak berbeda sedikit, tetapi nggak apa-apa. Tetap saya harus jawab. Kembali lagi, kalau puasa itu sekali lagi, puasa itu tidak selalu berhubungan dengan makan. Puasa itu yang nomor satu adalah mengendalikan hawa nafsu. Artinya kalau kita bisa menahan amarah saja dan itu melatih tubuh kita, kita sudah berpuasa. Nah, untuk berpuasa kalau yang berhubungan dengan makan, nah mari kita belajar untuk berpuasa. Jauh lebih baik kalau kita berpuasa bisa kuat, memang 24 jam jauh lebih bagus. Tetapi kalau tidak ya nggak apa-apa, sekuat kita, tetapi di dalam puasa itu disertai dengan doa. Karena kalau kita puasa saja tidak disertai dengan doa, ya kan kita harus puasa di dalam doa. Makanya di dalam puasa itu banyak terobosan-terobosan yang terjadi dengan dahsyat luar biasa. Saya mengalami banyak hal melalui puasa dan itu terjadi. Saya beri kesaksian waktu Kehilat atau gereja Kopeng itu mengalami pergumulan dan kita harus bayar ratusan juta. Begitu saya mendengar berita, saya langsung mengambil tindakan berpuasa. Saya katakan saya tidak akan berhenti berpuasa sebelum masalah itu selesai. Sekalipun juga memang saya harus makan juga, berbuka, tetapi saya tetap melakukan puasa dan itu hanya 2 minggu semuanya berhasil dengan baik dan itu terbosanya dengan dahsyat. Itu Bu Yono ya. Oke. Ya baik, terima kasih Bu Yono. Dan ini masih akan ada lagi pertanyaan dari Dr. Ayu dan pertanyaan dari Pak Joromi. Tapi kita mau dengarkan dulu lagu pujian di malam hari ini. Oleh karena itu sahabatku jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di 107.8. Kami akan kembali ke ruang dengar sahabat setelah pujian berikut ini. Tetap bersama dengan kami dalam program Refleksi.
lagi live. Until every ear has heard, until every knee bows, He alone is Lord over all the earth. Hallelujah. Come on, give Him a shout of praise tonight. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, masih kembali dalam program refleksi di malam hari ini. Untuk sahabat di 107.8 maupun di www.suryakebenaran.com. Ya, di malam hari ini kita akan masuk pada sesi ketiga dulu ya. Dan setelah itu kita akan kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Dan bagi sahabat di malam hari ini masih bersama dengan kami dan juga bersama dengan Bapak Gembala Yefta Mulyanto dengan pembahasan kita yaitu From Zero to Success. Kami persilakan. Oke, ya untuk season yang ketiga ini sekali lagi Shalom Alaikum Kafirim seluruh pendengar Radio Surya Kebenaran Ambarawa 107.8 FM. Nah, hari ini saya akan menyampaikan yang season ketiga, yaitu bagaimana supaya kita dari from zero to success, bagaimana dari kita nol bisa menjadi sukses. Yang pertama yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan adalah kita harus jujur. Dibutuhkan kejujuran untuk orang menjadi sukses, itu harus jujur. Kita lihat di dalam kitab suci, kenapa antara Yosef, Daud, dan Kepa bisa menjadi sukses dan berhasil? Karena ada kejujuran. Kita akan lihat satu ayat di dalam kitab Bereshit atau Kejadian pasal 37 ayat 2. Di dalam kitab Bereshit atau Kejadian pasal 37 ayatnya yang kedua, yaitu dikatakan begini, demikian dafar Elohim. Inilah silsilah Yakob, Yosef yang berumur 17 tahun ada bersama saudara-saudaranya yang menggembalakan di antara kawanan domba. Dan anak muda itu ada bersama dengan anak-anak Bilha dan anak-anak Silva, kedua istri ayahnya. Dan Yosef menyampaikan kepada ayah mereka kabar tentang kejahatan mereka. Nah, yang saya garis bawahi ini adalah kejujuran. Kita harus berani berkata kalau itu tidak benar, ya kita harus berani. Ini dibutuhkan satu kejujuran. Dan ini memang mengandung risiko. Akibat dari kejujuran yang dilakukan oleh Yosef, dia dibenci. Makanya banyak orang kalau kita jujur, benar, pasti orang yang tidak jujur gak suka. Itu di mana-mana saya pasti begitu, saudara. Kalau kita di lingkungan pekerjaan dan kita tuh jujur sendiri, yang lain tidak, pasti yang lain akan justru mencurigai kita, memusuhi kita. Dan itu di mana-mana seperti itu, saudara. Jangankan itu di sekuler, di rohani pun seperti itu bisa terjadi. Jadi yang pertama yang dibutuhkan adalah kejujuran. Kemudian yang kedua yang dibutuhkan adalah keberanian. Nah, kita juga dibutuhkan satu keberanian. Di dalam kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 28. Saya bacakan di dalam kitab 1 Samuel ya, 1 Samuel pasal 17 ayat 28. Perhatikan, saya akan bacakan. Ini bagaimana saat Daud disuruh untuk mengantar makanan kepada kakak-kakaknya. Nah, dia sambil melihat bagaimana orang Israel perang lawan orang Filistin, dan terlebih waktu itu Goliat datang menantang orang Israel. Di sini katakan pasal 17 ayat 28,
Dan Eliab kakaknya yang tertua mendengar ketika dia berbicara kepada orang-orang itu, lalu kemarahan Eliab menyala-nyala terhadap Daud. Dan dia berkata, mengapa engkau datang ke sini? Dan kepada siapa engkau telah meninggalkan beberapa domba itu di padang gurun? Aku tahu keangkuhanmu dan kejahatan hatimu, karena engkau telah datang ke sini untuk melihat peperangan. Kalau Daud ini tidak memiliki keberanian, nggak mungkin dia berani terjun ke situ, berjalan dan sebagainya. Itu contoh yang kedua. Yang ketiga itu butuh kesetiaan. Kita lihat di dalam kitab Matai atau Matius, Matai pasal 16 ya. Ayatnya yang ke-17. Nah, saya bacakan. Dan saya menanggapi Yesua berkata kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yona, sebab daging dan darah tidak menyingkapkan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di Samayim. Dan aku pun berkata kepadamu bahwa engkau adalah Kepa, dan di atas batu karang ini aku akan membangun kehilatku, dan gerbang-gerbang alam maut tidak akan kuat menahannya. Dan ayat sampai ayat 17 saja. Nah, di sini ini menggambarkan waktu orang lain ditanya sama Yesua, siapa aku ini? Orang banyak nanyanya macam-macam. Tetapi si Kepa berani berkata, Ata Hamasia ben Elohim Kaim, engkau adalah Hamasia putra Elohim yang hidup. Artinya dia berani pengakuan di depan banyak orang. Itu kalau orang yang tidak taat setia kepada Elohim enggak. Banyak orang yang sekarang mau ibadah aja takut. Banyak orang ibadah malu. Banyak orang membawa kitab suci malu. Banyak orang menunjukkan identitasnya, saya penyembah Yahweh juga takut. Tetapi Kepa tidak. Ini butuh kesetiaan yang sungguh-sungguh, bahwa saya memiliki ciri yang berbeda karena saya memiliki Tuhan yang Maha Dahsyat. Itu yang ketiga. Yang keempat, dalam dunia pelayanan, pekerjaan ataupun dalam keluarga dibutuhkan loyalitas yang tinggi. Jadi kita harus punya loyalitas yang tinggi terhadap setiap pekerjaan, apapun pekerjaannya. Kita harus rajin, harus tekun. Orang sukses itu tidak ada yang malas. Orang sukses itu benar-benar dia memanfaatkan waktu yang baik. Jadi kita harus memiliki loyalitas yang tinggi. Kita lihat ya di dalam kitab Berisit atau Kejadian kembali pasal 37. Pasal Kejadian pasal yang ke-37 saya bacakan ayatnya yang ke-12. Perhatikan ayatnya 12. Ini saat Yosef disuruh oleh ayahnya menengok atau melihat apakah saudara-saudaranya yang menggembalakan kawanan domba itu sehat atau tidak. Saudara, kita lihat ya. Dan ayatnya berbunyi demikian. Dan pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kawanan domba ayahnya dekat Sikem. Dan berkatalah Israel kepada Yosef. Perhatikan, artinya Yosef disuruh oleh Israel ayahnya. Bukankah saudara-saudaramu sedang menggembalakan dekat Sikem? Pergilah dan biarlah aku mengutus engkau kepada mereka. Dan dia berkata kepada, inilah aku. Orang yang mau sukses itu siap, disuruh pekerjaan apapun itu dia lakukan selama tidak bertentangan dengan dapat Elohim. Artinya dia lakukan. Loyalitas pekerjaannya itu tinggi. Kemudian dikatakan, dan dia berkata kepadanya, aku minta pergilah engkau, lihatlah keselamatan saudara-saudaramu dan keselamatan kawanan domba, dan bawalah kembali kabar kepadaku. Maka dia mengutusnya dari lembah Hebron dan sampailah di Sikem. Dan seorang pria menjumpai dia, maka tampaklah dia sedang kebingungan di padang. Dan bertanyalah orang itu kepadanya dan berkata, kamu sedang mencari apa? Artinya Yosef ini mencari ke Sikem seperti petunjuk ayahnya. Tetapi ternyata di Sikem nggak ketemu, saudara. Kalau orang yang terjadi sekarang pasti pulang. Dia akan kembali sama ayahnya dan berkata, ayah nggak ada di Sikem. Terus ya cari tempat yang lain, malas capek. Mungkin begitu, saudara. Beda dengan yang dilakukan Yosef. Perhatikan, Yosef kebingungan dan orang nanya, kamu sedang mencari apa? Ayat 16. Dan dia berkata, aku sedang mencari saudara-saudaraku, aku mohon beritahukanlah kepadaku di manakah mereka yang sedang menggembalakan itu. Dan berkatalah orang itu, mereka telah beranjak dari sini karena aku telah mendengar ada yang berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Maka Yosef menyusul saudara-saudaranya dan dia menjumpai mereka di Dotan. Artinya dia tetap, sebelum saya ketemu, sebelum saya berhasil, sebelum saya tahu keselamatan keluargaku, saya tidak akan kembali memberi laporan. Ini orang yang benar-benar memiliki loyalitas pekerjaan yang kuat, yang tinggi, saudara. Kalau tidak dia nggak mungkin sudah pulang kembali. Contoh yang pertama, saudara. Contoh yang kedua adalah Daud.
Di dalam 1 Samuel 17, perhatikan ya. 1 Samuel pasal 17 ayatnya yang ke-17. Saya bacakan. Dan berkatalah Isai kepada Daud anaknya, tolong bawakan kepada kakak-kakakmu 1 eva gandum kering dan 10 potong roti ini, dan bergegaslah pergi ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan engkau harus membawa juga ke 10 potong keju ini kepada kepala pasukan 1000, dan engkau harus menjenguk kakak-kakakmu untuk menyelidiki bagaimana kesejahteraan mereka, dan engkau bawalah tanda-tanda dari mereka. Kemudian lanjut saya bacakan sampai, dan Saul dan mereka serta semua orang Israel berada di lembah Elah sedang berperang dengan orang Filistin. Lalu Daud bangun pagi-pagi sekali dan dia meninggalkan kambing domba dan dengan seorang penjaga dan bersiap-siap lalu pergi sama seperti yang Isai perintahkan kepadanya, dan sampailah dia ke barisan penghadang dan di kepasukan yang sedang bersiap-siap ke medan tempur, dan mereka sedang berteriak untuk peperangan. Nah, ini yang kedua contohnya adalah Daud, bagaimana dia melakukan pekerjaan. Begitu dikasih job pekerjaan, dia katakan, perhatikan ayatnya, ayat 20, lalu Daud bangun pagi-pagi. Artinya dia berusaha cepat segera mungkin bahwa pekerjaan itu dilakukan. Jadi dilaksanakan. Dia tidak nanti aja deh, sore-sore deh, siang deh, kalau sudah reda deh, tidak hujan, atau besok saja toh maksudnya perang masih lama ini. Tidak. Tetapi apa yang dilakukan oleh ayahnya diperintahkan, dia langsung lakukan. Dan dia katakan, lalu Daud bangun pagi-pagi, saudara. Di dalam kitab suci dikatakan, wayaskem Daud bavoker. Bavoker dari kata boker artinya pagi, bavoker pagi-pagi, berarti sangat pagi sekali. Artinya dia benar-benar berusaha untuk memberi yang terbaik untuk pekerjaan itu. Itu yang keempat. Yang kelima, itu harus punya jiwa besar. Berjiwa besar. Orang yang mau sukses harus berjiwa besar. Kalau saya salah, ya saya akan minta maaf. Saya mengakui kesalahan. Bukan malah saya ini menjadi pengecut, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita lihat pada pasal Matius 28 ayat 75 ya, perhatikan. Ini tentang Kepa. Matius pasal 26 ayatnya yang ke-75 ya, saya bacakan buat saudara. Ya. Dan teringatlah Kepa dan perkataan Yesua ketika berkata kepadanya, sebelum ayam jantan berkokok engkau akan menyangkal aku 3 kali. Dan sambil keluar ia menangis di luar dengan sangat sedihnya. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, di sini memang awal-awalnya saudara, Kepa ini menyangkal dan dia, aku tidak kenal siapa dia, sampai 3 kali. Tetapi kalau kita lihat pada ayat yang ke-75, dan sambil keluar ia menangis di luar dengan sangat sedih. Ini kalau kita lihat latar belakang menangisnya bukan hanya menangis pura-pura, tapi menangis begitu meratapnya. Mungkin meraung-raung lah istilahnya seperti itu dalam bahasa aslinya, itu meraung-raung dan dia benar-benar menangis. Artinya penyesalannya yang luar biasa. Buktinya apa? Kalau Tuhan tahu air mata kita, penyesalan yang sungguh-sungguh, Tuhan mengampuni, dan justru Kepa dipakai dengan dahsyat luar biasa. Berbeda dengan Yehudas Iskariot yang justru melempar uangnya. Inilah yang terjadi, dan dia menggantung diri, artinya gantung diri, bunuh diri. Ini malah jauh berbeda. Sedangkan Kepa benar-benar dia bertobat. Ini dibutuhkan berjiwa besar. Saya selalu ajarkan, saya memang membiasakan diri dengan baik buat di Kehilat. Ini ada Karyo yang pelayan di Hodula Yahweh. Saya selalu memberi aplaus buat para pelayan. Begitu selesai ibadah, saya selalu katakan sama mereka, saya datengin dan saya bilang terima kasih pelayanannya. Saya harus belajar. Sekalipun saya gembalanya, tapi saya akan mengucapkan terima kasih karena sudah membantu pelayanan yang saya layani. Baik itu tamborin, baik itu singer, baik WL, baik itu pemain musik, saya pasti datengin dia. Dan saya ucapkan terima kasih. Dimanapun, bukan hanya di Kehilat Hodula Yahweh saja, tapi dimanapun setiap saya pelayanan selesai, saya akan salamin orang yang pernah bantu pelayanan bersama dengan saya ucapkan terima kasih pelayanannya. Nah, ini dibutuhkan kerendahan hati untuk kita belajar berjiwa besar. Dan jangan pernah malu kalau kita salah untuk ditegur. Saya sering sama Bapak Gembala atau Dedi Yakub ini, saya sering sharing. Jadi saya
Kalau tidak tahu saya akan tanya, Dad, begini gimana nih? Ini boleh nggak seperti hari Minggu yang lalu, hari Sabat yang lalu? Saya tanya, saat ada instruksi gubernur nggak boleh ibadah atau tidak boleh ada kerumunan selama 2 hari. Apakah di sini ada ibadah? Enggak, ya sudah. Akhirnya saya sharing sama Dedi dan saya live dari rumah, dari pastori. Saya live kan dari sana, tidak harus dari gereja. Dan saya harus konseling. Kita harus itu. Jangan merasa saya gembala pasti saya hebat, tidak. Itu yang ke-5. Yang ke-6, yang terakhir, yaitu harus penuh kasih. Orang yang mau sukses itu harus punya jiwa kasih. Buktinya apa, saudara? Tadi di awal waktu pertanyaan Pak Juromi saya sudah sampaikan, Iyob itu dipulihkan saat dia berdoa buat sahabat-sahabatnya. Sudahkah kita berdoa buat sahabat kita? Sudahkah kita berdoa buat orang yang menganiaya kita? Sudahkah kita berdoa buat orang yang membenci kita? Sudah nggak kita berdoa, atau justru malah kita berbalik membenci sama mereka? Nah, saudara perhatikan, yang pertama contoh Yosef. Yosef itu berkesempatan balas dendam buat saudara-saudaranya. Begitu Yosef menjadi penguasa di Mitsrayim, dia menjadi penguasa yang hebat. Dan saat keluarganya membutuhkan makanan dan harus beli ke Mitsrayim, kalau itu terjadi di dunia sekarang bisa jadi ajang balas dendam. Dulu kamu menjual saya, dulu menganiaya saya, dulu menjadikan saya budak, sekarang gantian kamu beli. Mungkin dipersulit lah, mungkin dianiaya, ganti ditangkap, dimasukkan penjara. Tapi Yosef tidak. Bahkan kalau saya membaca, kadang saya ikut menangis apa yang dialami oleh Yosef. Perhatikan, ini kita membaca saja bisa terjadi kerasa energinya yang luar biasa. Perhatikan ya, pasal 45 di pasal 45 ayat 1. Dan Yosef tidak menguasai perasaan hatinya di hadapan semua yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah dia, suruhlah semua orang keluar dari hadapanku, dan tidak ada seorang pun yang berdiri bersamanya. Sewaktu Yosef menyatakan dirinya kepada saudara-saudaranya, dan dia menyaringkan suaranya dalam tangisan sehingga orang Mitsrayim mendengar, dan seisi istana Firaun atau Faro mendengarnya. Dan berkatalah Yosef kepada saudaranya, akulah Yosef, apakah ayahku masih hidup? Dan saudara-saudaranya tidak dapat menjawab karena mereka sangat ketakutan. Tidak perlu membalas, orang lain sudah takut kalau dia membuat kesalahan. Tetapi Yosef tidak membalas. Ini hebat, saudara. Kadang saya justru terharu dan hebat, ini orang yang punya jiwa besar luar biasa, punya kasih yang sudah diperlakukan tidak adil tetapi memiliki kasih. Itu yang pertama. Yang kedua, contoh Daud. Daud juga sama, dia berkesempatan membunuh Saul, tapi tidak dia lakukan karena dia punya kasih dan belas kasih. Saat Saul tertidur karena kecapean dan habis buang hajat di gua En-Gedi, dia mengejar-ngejar Daud. Dan saat itu orang di sekitarnya Daud sudah ngomong, itu orang yang mengejar kamu sudah dalam kuasamu. Bayangkan orang sekitarnya sudah membujuk Daud. Ini kesempatan untuk balas dendam. Tapi apakah Daud melakukan? Tidak. Justru Daud hanya memotong sit-sit atau puncak jubahnya Saul, saudara. Dan dia tidak berani menyentuh. Sampai dia katakan, aku telah gentar memotong puncak. Baru memotong puncak jubahnya atau sit-sitnya aja, Daud sudah ketakutan. Karena memang sit-sit tidak boleh dipotong kalau orangnya belum meninggal. Dia sudah potong itu dan dia mulai getar. Dan sejak saat itu roh Yahweh tidak berkuasa atas Saul. Sebenarnya Daud berkesempatan balas dendam, tapi toh tidak, karena Daud punya kasih. Kenapa? Dia menghormati orang yang diurapi Yahweh. Begitu juga dengan Kehilat. Sudah nggak kita berdoa buat gembala kita? Sudah nggak kita mendoakan gembala kita? Sudah nggak kita memberi support, mendukung pelayanan gembala kita? Saudara, nah ini yang harus kita kerjakan. Yang ketiga, Kefa cepat ambil tindakan, dan dia penuh belas kasih untuk jiwa-jiwa. Dia pernah melakukan kesalahan. Semua orang pasti pernah mengalami kesalahan. Tetapi satu hal, bahwa jangan pernah kita melakukan kesalahan yang sama. Tidak pernah ada kata terlambat kembali datang kepada Bapa Yahweh. Tapi sekali lagi, jangan pernah sampai terlambat. Sekali lagi, tidak ada pernah kata terlambat tesufa, bertobat kembali kepada Yahweh. Tetapi jangan pernah terlambat. Nah, Kepa tidak terlambat, karena sebelum dia dipanggil Tuhan, dia sudah bertobat,
bahkan dipakai Elohim dengan luar biasa. Begitu Kak Rio, ini tips-tipsnya sampai ada 6. Oke, ya pertanyaan langsung, soalnya waktunya ternyata cepat ya. Oke. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan ya, itu tadi sekalian ditutup nih dengan pembahasan. Nanti saya kasih closing, saya kasih ayat. Nanti akan ada closing statement juga. Jadi bagi sahabat yang sudah bertanya di malam hari ini, kita akan kembali dengan pertanyaan. Oke. Ini kita masuk kembali dari pertanyaannya Pak Joromi dulu nih. Oke, ya. Ya, kembali dengan pertanyaan dari Pak Joromi, pertanyaan kelima. Di sini Pak Joromi bertanya, Ya. Yosef pilihan Tuhan. Bagaimana kita tahu bahwa kita adalah pilihan Tuhan ketika kita masuk di dalam proses? Kita begini, jadi kita tahu pilihan Tuhan apa tidak, yang tahu diri kita. Jadi yang tahu diri kita nggak mungkin orang lain. Saya dipanggil, dipilih oleh Tuhan, dan saya yakin Tuhan nggak pernah salah pilih kita. Tapi karena Elohim itu memberikan kehendak bebas kepada kita. Contoh, saya beri contoh. Daud yang memilih Bapak Yahweh, tapi toh ya Daud bisa jatuh ke dalam dosa. Yehuda Iskariot yang memilih Yesua sendiri, tapi toh dia juga bisa meninggalkan. Kembali mulai lebih intim dekat dengan Tuhan. Saya yakin kita akan dapat pernyataan Tuhan yang jauh luar biasa. Nah, itu kembali kepada diri kita. Kalau kita dipilih Tuhan apa tidak? Karena saya selalu mengimani kita dipilih Tuhan apa tidak. Kalau saya mengimani, yakin. Karena kitab suci ajarkan bukan kamu yang memilih aku, melainkan aku yang memilih kamu. Artinya kita ini yang memilih Tuhan. Dan hebatnya, bayangkan dari miliaran orang di dunia kok kita yang dipilih. Apakah hebat? Itu artinya anak numista kawim kita ini sangat istimewa. Kalau nggak istimewa nggak mungkin dipilih. Oke, yang kelima, yang keenam. Iya, yang keenam nih dari Pak Joromi. Ya. Ketika kita masuk dalam proses namun menolak, apakah pilihan Tuhan tetap terjadi? Itu kembali lagi, tidak pernah ada kata terlambat. Kembali datang kepada Elohim, kepada Bapak Yahweh, tapi jangan terlambat. Pertanyaan ketujuh dari Pak Joromi. Ya. Ini pertanyaan teologis nih. Ya. Bagaimana bisa tahu antara panggilan dan pilihan? Apa bedanya antara panggilan dan pilihan? Semua banyak orang dipanggil, tapi belum tentu dipilih. Artinya begini, semua orang bisa panggil. Makanya banyak orang kalau panggilan banyak orang. Saya mengalami dulu pernah sekolah bareng. Yang sekolah banyak, itu artinya dipanggil banyak. Tetapi waktu sampai lulus selesai di pelajaran kitab suci waktu itu, ya hanya beberapa orang, tidak semuanya. Artinya tidak terpilih karena tidak bertahan. Kalau dia terpilih pasti dipanggil dan terpilih, pasti dia akan bertahan. Itulah proses seperti apa yang dialami Yosef. Dia akan berhasil sampai selesainya. Tapi banyak orang yang tidak bertahan karena mengalami banyak penderitaan. Itu, oke? Iya, baik, terima kasih Pak Joromi. Ini Pak Joromi mengimani ya. Amin. 3.000 orang harus bertobat nih. Amin. Terjadi sempurna bersama Bapak Yahweh, oke? Oke, ini dari Dokter Ayu terakhir. Ya. Shalom Pak Gembala Yefta dan Kak Aryo. Oke. Mau bertanya nih, kadang perjuangan kita tidak pernah orang mengerti, tapi mereka memaksa kita untuk menjadi apa yang mereka pikirkan. Bagaimana kita menghadapi orang-orang seperti ini? Oke, jadi begini. Jadi memang kadang kita merasa nggak nyaman karena apa yang kita sudah perjuangkan, apa yang sudah kita lakukan, tapi kita tidak dianggap. Artinya kita kok tidak merasa orang lain menghargai lah, istilahnya menghargai apa yang kita kerjakan, apa kita lakukan. Tapi satu hal, bahwa apa yang kita lakukan pasti tidak pernah lepas dari pandangan Elohim. Itu satu hal. Jadi kita tidak perlu menuntut pembuktian dari dunia. Tetapi satu hal yang kita bisa membuktikan adalah waktu bahwa Elohim itu memberikan kita tepat pada waktunya. Waktu Tuhan itu pasti yang terbaik buat kita. Nah, kadang memang kita ini mintanya, aduh, saya sudah begini melakukan ini, kok saya tidak dianggap, tidak dihargai segala macam. Tidak, karena memang yang menjadikan penghargaan, memberikan sesuatu itu dari Elohim sendiri. Amin. Nah, itu kembali kepada kita. Saya yakin sama dengan seperti yang dilakukan Dokter Ayu mungkin, karena saya melihat Dokter Ayu, dokter seorang profesinya seorang dokter. Kadang kita harus melayani, sudah melakukan, belum tentu juga dapat penghargaan. Kan seperti itu. Kadang belum tentu mendapat penghargaan. Ya, bukan masalah materi, tetapi paling tidak ucapan terima kasih. Kadang kita mulai, makanya saya mulai buat pola yang saya rubah. Bukan di kehilat atau di gereja yang saya lakukan. Setiap selesai pelayanan, kalau saat saya ada di pintu, saya selalu begitu tamburin keluar, saya bilang terima kasih pelayanannya.
Saya selesai itu, jemaat sudah pada pulang, saya akan datangi para pelayan yang lain, terima kasih pelayanannya. Ini saya rubah, artinya saya memberikan penghargaan buat mereka. Mungkin hanya dengan ucapan terima kasih saja mereka itu sudah senang. Itu sudah hal yang luar biasa. Sampai tadi saya sharing sama Rio tadi di jalan di mobil, waktu berangkat ke sini saya bilang, ayo Rio, kita buat lagi gebrakan lagi yang lain di gereja. Ini semua pelayan dikumpulkan, mungkin cuma diajak makan bakso saja bareng. Mereka sudah senang karena merasa kita perhatikan. Ayo kapan kumpulkan berapa orang yang ada, ajak saja, yuk ngumpul pelayan. Nanti mungkin dengan kita ngumpul tujuannya hanya makan bareng, mungkin muncul ide-ide yang lain, muncul hal-hal yang lain. Saya bilang gitu sampai Karya tadi pas perjalanan berangkat ke sini. Mungkin dia akan, oh seperti ini ternyata benturannya di sini, seperti ini. Nanti akan muncul saat kita tidak serius, tetapi justru memunculkan hal yang banyak. Termasuk saya sampaikan tadi di sini tentang radio. Ayo kapan semua penyiar radio ngumpul, kita share. Nanti pasti muncul ide-ide yang lain. Dan kita tidak perlu minta penghargaan atau apapun dari orang lain, tetapi dengan yang kita lakukan terlebih dahulu dimulai diri kita, maka sesuatu pasti terjadi dengan luar biasa. Begitu Dokter Ayu. Dan ini terakhir dari Dokter Ayu, seperti materi malam ini ya, untuk menjadi sukses memang tidak mudah. Tapi kenapa orang yang sudah melewati fase menuju sukses dan sudah di posisi enak, jika melihat orang yang masih menjalani fase, bukannya memberi semangat tapi malah membuli dan menyinggung kelemahan orang tersebut. Bagaimana kasus ini menurut Pak Yefta? Nah, ini namanya orang yang selalu melihat di zona nyamannya sendiri. Kenapa seperti itu? Padahal kita ini harus saling membutuhkan. Itu sama dengan yang terjadi itu saat orang Israel. Orang Israel itu sudah keluar dari Laut Suf, tapi saat mereka kekurangan air, bukan bagaimana caranya dia mencari solusi, tetapi saling menyalahkan satu dengan yang lain. Nah, oleh sebab itu kita hindari itu. Tetapi kalau kita menghadapi orang seperti itu, tenangkan. Yang jelas nomor satu tetap bawa dalam doa. Karena yang bisa merubah karakter, sifat, dan hal yang seperti itu hanya kuasa Elohim. Kadang kalau orang dalam kondisi keras atau apapun diberi masukan, belum tentu bisa nerima. Makanya saat kita memberi input, memberi masukan, saya pernah, nih kesaksian juga Kak Rio, saya nggak pernah tegur Kak Rio saat tinggal di rumah atau apa, mesti saya panggil pribadi, saya beri input masukan, dan itu ternyata jauh lebih mengena dengan dahsyat luar biasa. Begitu Dokter Ayu. Jadi itu yang terjadi ya. Ini sudah jam 9. Ya, ini Dokter Ayu bilang terima kasih, nggak apa-apa, saya kasih bonus waktu nih. Oke, ya, oke, saya ya. kasih bonus waktu karena ini ada penanya terakhir melalui SMS juga nih. Oke, ya, boleh. Ya, dari Ibu Hani di Kupang Rejo. Oke, ya. Shalom Alaikum, selamat malam Bapak Gembala Yefta Mulyanto. Alaikum Yang terkasih ini. Amin, haleluya. Ya, yang saya tanyakan, mengapa salah satu saudara ada yang mengatakan saya perkataan buruk dan sirik dalam kehidupan saya seperti sekarang ini. Oleh karena sekarang beda pendapat dalam gereja dan juga di dalam iman. Dan saya tidak mau menurut aturan-aturan mereka untuk mengikuti agama mereka. Yang saya sembah adalah Bapak Yahweh. Bagaimana solusinya agar kehidupan saya di depan mereka itu akan terlihat lebih baik lagi? Terima kasih, berkah dalam, Gusti Yahweh memberkahi. Amin. Oke, saya jawab dengan singkat. Gini, sekali lagi, kalau kita tidak diperlakukan tidak adil atau apapun, yang penting kita tidak membalas. Saya beri satu contoh begini. Jadi saya beri contoh ini untuk Bu Ani. Saya membawa satu beras, ini selalu tak buat ilustrasi. Saya membawa beras satu karung ke rumah Bu Ani. Misalnya ini contoh. Kemudian saat saya sampai rumahnya Bu Ani, saya bilang, Bu Ani, ini saya bawa beras satu karung, Anda berkati. Bu Ani kemudian bilang begini, aduh Pak Yefta, terima kasih, maaf nih beras di tempat saya masih banyak. Apa yang saya lakukan? Pasti berasnya akan saya bawa pulang. Artinya berkatnya akan tetap kembali kepada saya. Tetapi kalau beras itu ibu terima, aduh terima kasih Pak, saya lagi membutuhkan, tetap berasnya jadi berkat buat ibu dan saya tidak kehilangan berkatnya. Tetapi sekali lagi, kalau yang saya bawa ke tempat Bu Hani itu perkataan tadi negatif, kutuk, kasar, jelek, terus ibu nggak menerima, ditolak. Artinya makanya kalau ada perkataan jelek atau apapun ditolak dalam nama Yesus. Kalau kita tolak, maka hal yang buruk itu akan kembali kepada orangnya. Mungkin kita tidak membalas, tetapi otomatis wong kita beras saja kalau dikasih orang nggak mau terima bawa pulang. Kalau hal yang buruk kan kembali. Nah padahal yang namanya kembali itu jauh lebih berat. Makanya orang nanam biji jagung satu biji, menuainya satu tongkol. Kan gitu, padi satu biji
nuainya berbulir-bulir biji, artinya berbulir-bulir padi. Nah, kalau kita jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebelum Bu Ani malah menerima hal seperti itu, Yesua jauh. Yesua melakukan penyembuhan, orang Farisi berkata, "Gak boleh menyembuhkan pada hari Sabat." Ya jelas yang dilakukan baik kok, tetapi selalu dicari kesalahannya. Memang yang benar itu pasti banyak musuhnya. Jadi begitu berarti. Kalau kita benar, kita berbaik di hadapan Tuhan, pasti musuhnya. Kenapa? Dan musuhnya orang baik di hadapan Tuhan pasti Satan. Terus gitu aja. Jadi kita begitu. Kalau kita baik, berarti orang gak suka dengan kita, berarti lawannya baik, pasti sebelahnya. Kalau kita ini orang iri sama kita, ya kita nganan. Lebih baik begitu. Jadi kita menyalip. Seperti itu Bu Ani. Terima kasih Bu Hani dan juga Bapak Gembala Yifta Mulyana atas jawabannya, dan langsung saja ini akan ada closing statement untuk menutup program refleksi di malam hari ini. Kami langsung persilakan. Oke, demi nama Aba Yahweh Elohim Besem, Yeshua Mashiach, baru ata Yahweh Elohinu meleh olam, baru ata Yahweh Elohinu meleh olam, Besem Adonai Yeshua Mashiach. Saya yakin bahwa semua para pendengar Radio Surya Kebenaran Ambarawa 107.8 FM dimanapun saudara berada, bahkan yang saat ini mengikuti live streaming di Facebook Yifta Mulyanto, dan saya lihat tadi ada dari Afrika juga, dari mana-mana ternyata banyak juga yang mengikuti. Saya yakin saudara pasti diberkati dengan luar biasa. Bahkan melimpah dengan luar biasa. Saudara menjadi orang-orang yang sukses, saudara menjadi orang-orang yang diberkati oleh Elohim. Satu hal yang saya berikan buat Bapak Ibu Saudara di dalam kitab Yesayahu atau Yesaya pasal 48 ayat 15, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ani dibarti afherati hal fiotif wa hitsliak Darko, yang artinya aku telah berfirman, ya aku, artinya Bapak Yahweh telah memanggilnya, artinya kita dipanggil, aku telah membawanya dan membuat jalannya berhasil. Jangan pernah takut, kalau kita dipanggil Tuhan, dipilih oleh Elohim, maka yang membuat keberhasilan adalah Elohim sendiri. Karena kita adalah panggilan dan umat pilihannya Elohim. Amin. Pasti kita dibuat berhasil oleh Elohim sendiri. Sukses besar buat kita semua. Aba Yahweh Besem Yeshua Mashiach memberkati. Amin. Ya baiklah sahabat yang diberkati oleh Tuhan, tadilah bagaimana ditutup dengan ayat dari Yesaya 48 ayat 15, ya aku telah berfirman, ya aku telah memanggilnya, aku telah membawanya dan